Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Ketika firman ditaburkan, ada kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Ada mujizat terjadi ya Tuhan. Terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Shalom. Puji Tuhan, pada kesempatan saat ini adalah hari yang berbahagia buat saya. Saya bertemu dengan ibu rohani saya, yaitu Mama Siti yang sudah lama nggak berjumpa dengan saya. Ada 10 tahun lebih saya nggak berjumpa dengan beliau. Dulu waktu saya belum nikah, sering bergabung dengan pelayanan Mama Siti, namanya Gerakan Kasih kemarin. Ya, Gerakan Kasih yang ada di Salatiga. Ya, kami gabung bersama-sama dengan hamba Tuhan. Dan pada saat itu kami nggak pernah ketemu lagi. Puji Tuhan, memang luar biasa Tuhan itu. Amin. Tuhan pertemukan saya kembali dengan hambanya, yaitu Ibu Siti Muslihah, ya, beliau dari Madura, ya, mantan muslim juga dengan saya. Puji Tuhan, alhamdulillah, haleluya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ya, kalau Pak Michael dan Mama Siti sudah kenal dengan saya, ada yang baru belum kenal dengan saya, di tangannya 1, 2, 3, 4, ya. Nama saya Pendeta Yosua Muhammad Yasin, ya. Saya puji Tuhan, saya latar belakang sama dengan ibu rohani saya, yaitu Ibu Pendeta Siti Muslihah, yang puji Tuhan, ya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita menjadi orang yang diselamatkan. Haleluya, amin. Kenapa saya katakan kita bersyukur menjadi orang yang telah diselamatkan? Kenapa? Karena keselamatan hanya ada satu, yaitu di dalam Yesus Kristus. Dan juga bersyukur kepada Tuhan, saya bertemu dengan hambanya Bapak Pendeta Michael, ya. Beliau rekan pelayanan saya juga. Saya pelayanan bersama dengan hambanya, pelayanan di sosial, ya, anak-anak jalanan, anak-anak pemulung, tukang beca, itu pelayanan saya. Saya pelayanan di anak jalanan, pemulung, tukang beca, dan puji Tuhan juga setiap tahun saya mengadakan Natal bersama antara Islam dan Kristen. Setiap tahun, bahkan hambanya Pak Michael pernah khotbah Natal di tempat kami. Saya kalau Natal di tempat saya jam 12 siang, habis sholat Johor. Napa itu sudah kesepakatan dari tokoh agama Islam.
Dulunya kami nggak bisa mengadakan Natal Islam dan Kristen, tapi sekarang puji Tuhan setiap tahun saya memperingati Natal Islam dan Kristen. Bahkan ustadz-ustadznya juga hadir. Bahkan panitianya juga ada yang ustadz. Haleluya, amin. Panitia Natal ustadz, bayangin saudara. Masa kita nggak mau jadi panitia? Ustadz aja mau jadi panitia, betul kan? Pak Michael pernah khotbah tempat saya khotbah Natal. Itu yang hadir ustadz-ustadz semua dan orang-orang Islam. Bahkan saya punya jemaah sedikit saudara. Sedikit jemaah saya kalau Natal itu kebanyakan orang-orang Islam yang hadir. Makanya kalau saya Natal itu buat makanan nasi dus itu sekitar 300 lebih. Iya, kadang-kadang saya buat bingkisan, bagi-bagikan kepada Pak Ustadz bingkisan Natal. Tahun kemarin kami nggak adakan Natal. Kenapa? Karena pandemi. Saya sudah siapin bingkisan sarung, bingkisan segala macam buat ustadz-ustadznya. Ada sekitar 40 lebih. Karena saya percaya ustadz-ustadznya hadir banyak. Ternyata nggak hadir. Kenapa? Karena pandemi nggak boleh Natal. Saya bagikan ke lingkungan yang ada. Saya datengin ustadz satu-satu. Pak Ustadz, selamat Natal. Oh iya Pak Pendeta, selamat Natal. Tuhan Yesus berkati. Bayangin saudara. Ustadz ngucapin selamat Natal. Dari mana hukumnya Natal itu haram? Ada gak di Al-Quran? Gak ada. Dari mana dalilnya? Gak ada Natal itu ngucapin Natal itu haram. Saya katakan waktu saya dialog, saya bilang tidak haram hukumnya mengucapkan selamat Natal. Mengucapkan selamat Natal gak mungkin membuat akidah kita luntur, betul kan? Karena keluarga kami juga Muslim, saudara. Mertua saya Muslim. Mertua saya Muslim, saudara. Bahkan apa? Bahkan tokoh agama Islam lagi, sesepuh, sekarang sudah meninggal. Saya punya mertua laki, sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu mertua saya laki luar biasa. Setiap satu surah itu selalu mandiin kris, bukan Kristus, tapi kris yang ada. Satu kampung itu datang ke rumah mertua saya mandiin kris. Itu saya punya mertua, sekarang dia sudah meninggal, tapi puji Tuhan meninggalnya dalam keadaan Kristen. Amen. Alhamdulillah. Pak Michael seringkali main ke rumah saya, saudara. Bahkan khotbah Natal juga ke rumah tempat saya. Wah, datang hamba-hamba Tuhan, Pak Ruben sama timnya Natal Islam dan Kristen. Itu memang jam 12 siang. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara keselamatan adalah satu anugerah yang luar biasa. Kenapa saya katakan satu anugerah yang luar biasa? Di mana Yesus berbicara tentang keselamatan? Ada nggak ayatnya? Ada yang tahu ayatnya? Di mana Yesus berbicara tentang keselamatan? Kalau ada ayatnya, yang tahu ayatnya, silakan Anda makan di warung, bayar sendiri. Yohanes 14 ayat 6, betul nggak? Banyak ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu sang juru selamat. Mana lagi? Selamatan tidak ada siapapun juga selain di dalam. Tapi yang lebih luar biasanya apa? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Lihat, Yohanes 14 berbicara tentang akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, ini bukti bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, gak mungkin dia mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Makanya di dalam Al-Quran 43 Al-Azruf ayat 61. Ada yang tahu artinya? 43 Al-Azruf ayat 61 dengan tegas mengatakan apa? Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Makanya maaf kata saya bersama dengan ibu rohani saya, ya, pendeta Ibu Siti Muslihat, dulunya begini, Allahu Akbar dulu. Sekarang bukan lagi Allah Akbar, haleluya. Kenapa? Karena
zaman dulu waktu saya sholat sehari semalam 5 waktu, minta jalan yang lurus dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Padahal jalan yang lurus sudah ada oleh siapa? Yesus. Melalui Yesus. Di mana Al-Qur'annya? 43 Al-Zuruf ayat 61. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Kenapa harus Isa? Ayo, kenapa harus Isa yang memberikan jalan yang lurus? Karena Isa itu suci. 19 Maryam ayat 19. Sekarang saya tanya, dari Kejadian sampai dengan Wahyu ada gak dosanya Nabi Isa? Yesus dijelaskan. Al-Quran tidak pernah menjelaskan dosanya Tuhan Yesus. Al-Quran tidak pernah menjelaskan dosanya Isa Al-Masih. Bahkan ada yang mentang sama saya waktu saya pelayanan di pesantren, Pak, Isa itu kan berdosa. Dari mana Anda bisa mengatakan Isa itu berdosa? Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat, yang terdiri daripada 30 juz 114 surah. Al-Quran gak pernah menjelaskan dosanya Nabi Isa, tapi Al-Quran menjelaskan dosanya Nabi Muhammad. Di mana? 48 Al-Fatihah ayat 2. Mana bunyinya? Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Bayangin, Al-Quran menjelaskan dosanya Nabi Muhammad. 48 Al-Fatihah ayat 2. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Kira-kira sampai saat ini dan seterusnya berdosa apa enggak? Berdosa. Makanya umatnya selalu berdoa buat Muhammad. Setiap sholat, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam sejahtera buat Nabi Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, buat keluarga Nabi Muhammad. Lah buat saya mana? Tapi Alkitab dengan jelas menegaskan apa? Mengaku dengan mulutmu, dengan senang hatimu, maka engkau diselamatkan. Ada nggak kata insya Allah? Gak ada. Ini pelajaran somologi, haleluya, amin. Ya, sampai jam 3, haleluya. Sanggup? Sanggup. Ya, situ sanggup, saya nggak sanggup berdiri terus. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, jadi pada kesempatan saat ini, saudara, Tuhan sudah memberikan jaminan keselamatan yang kekal dalam setiap hidup pribadi kita. Kalau Tuhan sudah memberikan jaminan yang keselamatan yang kekal, harapan saya Anda pegang Yesus, amin. Jangan tinggalkan Yesus. Amin. Apalagi Ibu Siti Muslihah dari Madura. Ibu Rohani itu keras kalau Madura, betul? Kalau belum dibentuk Tuhan dulu keras. Tapi sekarang puji Tuhan, Tuhan bentuk, haleluya, amin. Beberapa yang dikasih dalam, saya tahu pelayanan Ibu Siti Muslihah luar biasa. Ya, saya ingat beliau dulu sama almarhum dulu Ibu ya, pelayanan kesana kemari, ya nyanyi, ya lagu qosidahan, ya. Saya juga masih hafal lagu yang Magadir, Magadirnya Syafi'ana, Magadir Majlis Qadir. Saya pun masih hafal. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah berbicara tentang keselamatan. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saya bersyukur saudara, bekas mantan seorang guru agama Islam yang dulunya benci kekristenan, bahkan membakar gereja, dan sekarang menjadi pelayan Tuhan. Amin. Saya benci dengan orang Kristen. Allah tanpa Yahudi wala Nasara wala Yahuda. Sesungguhnya orang mukmin tidak senang apabila orang Nasrani merdeka. Di mana kemerdekaan kita? Kemerdekaan kita Yesus yang mati di kayu salib. Dia mengorbankan nyawa dan darahnya hanya untuk siapa? Coba kalau Yesus nggak mati di kayu salib, kira-kira ada keselamatan apa enggak? Tidak ada.
Kalau Yesus gak mati di kayu salib, kira-kira ada acara Natal apa enggak? Makanya kita bersyukur kepada Tuhan, dia mau lahir ke dunia. Bayangin, Yesus lahir ke dunia di kandang domba, saudara. Ini berbicara tentang dosa manusia. Dia merendahkan diri, dia lahir di kandang domba, di kandang yang kotor. Kotoran berbicara dosa manusia. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, puji Tuhan, Tuhan angkat dosa kita. Jangan lagi ada dosa dalam kehidupan kita. Amin. Ikut Yesus pikul salib. Betul. Ikut Yesus itu ngalamin penderitaan, saudara. Betul. Saya dikucilkan keluarga, diusir keluarga. Terima Yesus, aku mengalami penganiayaan. Tidur dari emperan ke emperan, dari toko ke toko saya alami. Bayangin saudara, bekas mantan guru agama Islam, dari kecil saya sudah dididik pendidikan agama Islam. Usia 6 tahun saya dimasukkan madrasah ibtidaiyah. Ibtidaiyah tamat saya masuk lagi sanawiyah, sanawiyah tamat saya masuk lagi aliyah. Dan sekarang puji Tuhan menjadi hamba Tuhan. Alhamdulillah. Visi saya sama dengan Pak Michael. Hambanya rekan saya, pelayanan di anak-anak jalanan, pemulung. Iya. Kenapa? Karena sebenarnya mereka itu haus akan kebenaran firman Tuhan, betul kan? Tapi banyak gereja saat ini tidak mau memperhatikan mereka, betul. Visi kami sama, kita terjun ke anak jalanan. Terjun ke anak jalanan, ke tukang beca. Maka kata saudara, saya membiayai beasiswa anak-anak jalanan. Sampai orang tanya, Pak Yesus dananya dari mana? Saya bilang, saya punya ATM. Saya bilang, punya nomor rekening Yeremia 33 ayat 3. Apa? Berserah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Itu rekening saya, rekening dalam pelayanan. Makanya puji Tuhan saudara. Saya kadang-kadang satu hari di rumah, pergi pagi, tengah malam baru pulang, bangun lagi jam 4, jam 5, udah pergi lagi. Setiap hari. Itu perjalanan hidup saya dalam pelayanan, puji Tuhan. Dan juga saya pelayanan ke pondok-pondok pesantren, puji Tuhan saudara. Saya kalau berjalan sama Pak Michael seperti adik kakak katanya saudara. Iya, sama ya? Kayak persis kan seperti adik kakak makanya saudara. Dan visinya pun sama saudara, betul kan? Pak Michael hobinya tukar handphone, saya juga begitu tukar handphone. Kadang-kadang jalan ke pasar maling, saya juga begitu pulang pelayanan, saya mampir ke counter-counter second. Sama visinya saudara. Visi sama, makan sama anak jalanan sama. Otomatis kok bisa sama gini, jangan-jangan kembaran kali ya. Terpisah sudah lama gak ketemu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa Yesus sudah memberikan jaminan keselamatan kepada setiap pribadi kita. Kenapa kita bersyukur? Karena keselamatan tidak ada kata insya Allah, betul kan? Dari Alkitab, Kejadian sampai dengan Wahyu gak ada kalimat insya Allah, gak ada. Keselamatan pasti Tuhan berikan. Mengaku dengan mulutmu, dengan senang hatimu, maka kau di. Ada gak kalimat insya Allah? Selamatkan. Makanya bersyukur kita menjadi anak Tuhan yang sudah Tuhan selamatkan. Kok gak ada yang amin ya? Makanya kita bersyukur Yesus yang ada dalam pribadi kita. Jangan kita sia-siakan, jangan kita tinggalkan Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kita mengalami kesulitan ekonomi, mengalami lain sebagainya. Yang terpenting dalam pribadi kita, aku tetap cinta Yesus. Amin. Saya waktu pertama kali saya masuk kesaksian di Pak Yusuf Manobulu, sebenarnya saya nggak mau masuk YouTube. Ditawarin, Pak, saksiannya Pak. Aduh, saksian apa? Saya bilang, saya takut keluarga saya melihat saya kan, karena saya mau pertobatan saya sembunyi. Tapi ya udahlah, masuk ke Pak Yusuf Manobulu. Ada orang telepon minta nomor WA saya ke Pak Yusuf Manobulu. Tiba-tiba sharing sama saya, Pak Yosua, gini aja deh, daripada Bapak hidup susah jadi hamba Tuhan, Bapak saya tawarin uang ratusan juta, tinggalin Yesus. Itu yang ngomong paman saya sendiri ternyata. Warga dari Bogor minta nomor handphonenya Pak Yusuf ke Pak Yusuf Manobulu. Dan saya bilang, Pak, saya bilang, Anda siapa? Saya Ustadz M. Idris. Waduh, kaget saya. Udah, kenapa paman? Sekarang gini, kamu kembali ke agamamu Islam,
Pamas transfer 100 juta, pegang yayasan pondok pesantren kembali. Apa sih bilang? Maaf, saya lebih baik hidup susah bersama dengan Yesus, tapi ada jaminan keselamatan. Haleluya, amin. Nah, keluarga saya semuanya muslim, keluarga dari mertua muslim. Iya, kadang-kadang mertua saya pagi-pagi bangun sholat subuh, Allahu Akbar, dia sebelahnya haleluya. Saya pernah mertua saya kan umur lebih dari 80 waktu itu. Mertua saya sholat, ya saya nyanyi karena kamar saya kan di sebelah. Haleluya berapa? Saya kalau bangun pagi kan haleluya, kadang-kadang haleluya berapa 12 kali. Mertua saya langsung gini, haleluya. Itu kejadian, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, makanya kita berbicara keselamatan adalah satu anugerah yang luar biasa. Kalau Tuhan sudah memberikan jaminan keselamatan kepada pribadi saudara dan saya, yang harus kita pegang adalah Yesus dalam pribadi kita. Yang harus kita pegang Yesus yang ada dalam hati kita. Jangan tinggalkan Yesus. Katakan amin. Kenapa saya katakan? Karena kalau kita ikut Yesus, maka kata saudara, nggak enak, betul nggak? Enak ya ikut Tuhan? Ayo. Ada nggak? Enak, ada jaminan keselamatan. Tapi di balik itu apa? Ada penderitaan, betul kan? Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, ikut Yesus pikul salib. Kira-kira kalau kita ikut Yesus pikul salib, siap nggak pikul salib? Kita harus siap pikul salib, mengalami penderitaan, mengalami penolakan, bahkan mengalami kucilan. Oh, saya waktu pertama kali pelayanan di tempat saya, saudara, di kalangan orang-orang Islam, cuman kami sendiri orang Kristen, dikelilingin. Atasnya pesantren, bawahnya musola, bawahnya lagi apa namanya, persatuan NU. Waduh, saya setiap pelayanan di situ maka kata, bawa sepeda motor habis amin, bannya kurang satu. Bayangin saudara, sampai sempat seperti itu. Tapi saya bilang sama istri saya, Pak, kau mesti kuat, terus berjalan. Ya udah, saya berjalan. Tapi puji Tuhan saudara, itu terjadi kalau nggak salah ya tahun 2013 ya. Tahun 2013 itu musim kemarau yang luar biasa, musim kemarau berkepanjangan. Tapi kami di gereja nggak kekeringan air, saudara. Kami bisa Natal karena peristiwa seperti itu. Gereja itu nggak kekeringan air. Sampai ada seorang ustadz datang ke gereja, Pak Pendeta, ya, saya kan walaupun lama di Jawa tapi nggak bisa bahasa Jawa. Saya minta maaf, mau ambil air sembahyang di gereja boleh? Oh silakan, ambil 1 ember, apa silakan. Tuhan kasih hikmah sama saya. Dengan satu syarat, izinkan kamu ibadah. Pak, boleh ini sumur dialirkan ke air musola, silakan. Dengan satu syarat, izinkan kami ibadah, jangan diganggu Pak. Kami sudah capek. Kadang-kadang kamar mandi ada pintunya, tiba-tiba minggu depan gak ada pintunya, dicopotin. Kadang-kadang lampu gereja diambil. Tolonglah Pak, Bapak sebagai tokoh agama, sebagai ustadz, tolong kasih tahu kepada masyarakat, kami ini orang Kristen butuh perlindungan ibadah. Kami ini cari Tuhan, bukan maksiat yang kami cari. Tolonglah Pak, berikan kami kebebasan Pak. Oke, dilindungilah kami ibadah. Nah pada saat itu kan saya lagi sedang dekor-dekor sama jemaat. Biasanya kami Natal kan sederhana, ya paling ya 20 lah. Kita buat snack. Bos ustadznya datang, Pak Pendeta ini acara apa? Saya bilang ini acara ulang tahun. Dia kan nggak tahu ulang tahun siapa. Saya punya Tuhan saat ini ulang tahun, saya bilang. Di seluruh Indonesia, bahkan di dunia, memperingati ulang tahunnya Tuhan Yesus. Silakan kalau Pak Ustadz mau hadir. Boleh saya datang Pak? Silakan kalau mau datang. Saya pikir dia seorang diri. Ternyata diumumin di masjid, saudara. Satu masjid datang, saya kewalahan, saudara. Saya bilang makanan saya siap cuma 20, saya bilang. Tapi yang datang satu masjid datang untuk Natal, saya bilang. Saya cuma berdoa sama jemaat, yuk kita doa. Biar Tuhan kirim sesuatu yang ajaib. Kenapa? Masa cuma 20 orang kebagian makanan kan kagak lucu, saya bilang. Apa? Saya ditelepon sama teman saya, gereja Pantai Kosta yang ada di daerah Temanggung.
Dia pesan makanan 300 nasi dus, Natalnya besok. Bilang, Pak Yosua, Natal hari ini ya? Iya. Pak, ini nasi dus kalau nggak dibagiin basi katanya. Tolong ambil sekarang semua. Berapa? 300 lebih. Wah, puji Tuhan. Ya udah bawa ke sini, Pak. Berapa saya mesti bayar? Enggak usah bayar, Pak. Gratis. Bayangin saudara. Itu pertama Natal Islam dan Kristen, dan sampai sekarang puji Tuhan setiap tahun Natal Kristen dan Islam. Pak Michael sudah khotbah di sana, saudara. Pak Michael khotbah di sana, tapi Pak Michael sampai lagu campur sari ikut Ustadz begini-begini. Ya. Kan luar biasa, betul kan? Tanya Pak Michael, dia sudah khotbah di sana. Kami kalau Natal Islam dan Kristen penuh. Di luar ada pakai TV. Di luar pakai TV, ustadz-ustadznya juga datang pasang lilin, sambutan. Saya kemarin waktu Pak Michael ke sana, Pak Michael jangan singgung-singgung mereka sudah akrab dengan saya, betul kan? Waktu Pak Sarifudin Ibrahim ke sana, aduh Tuhan tolong, ustadz digoblok-goblok gitu. Saya bilang kita ini sudah akrab dengan persaudaraan, betul kan? Jangan pecahkan persaudaraan, betul kan? Sekarang puji Tuhan, mereka kemarin Pak, waktu Natal Ustadz, Pak selamat Natal ya Pak, Tuhan Yesus berkati. Iya. Datang Pak kemari Pak, oh puji Tuhan, mereka datang, wah, luar biasa sukacita. Makanya bersyukur kepada Tuhan, jaminan keselamatan Tuhan berikan dalam setiap pribadi kita. Yang terpenting dalam pribadi kita jaga keselamatan kita. Kita jaga Yesus kita, jangan sampai kita menjadi orang yang terdahulu lalu menjadi orang yang terbelakang. Pertahankan Yesus kita. Pertahankan iman yang ada dalam pribadi kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, persoalan masalah yang penting Yesus dalam hati kita. Jangan gadaikan dia. Muhammad gak bisa menyelamatkan, nabi-nabi lain tidak bisa menyelamatkan. Tuhan mana yang bisa? Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan saudara. Keselamatan tidak ada di bawah kolong langit ini selain di dalam nama Yesus. Ketika kita menerima keselamatan yang Tuhan berikan, Tuhan pun akan memberkati pribadi kita. Amin. Kita berjalan bersama dengan Yesus, Yesus berjalan bersama dengan kita. Apapun yang terjadi, yang terpenting Yesus ada dalam hati kita. Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada saudara pada saat siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Tetap jaga kesehatan kita. Haleluya. Amin. Ada patah mengatakan kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang kita berjumpa lagi di gelombang yang sama. Haleluya. Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan atas semua kemurahan Tuhan, atas semua kebaikan Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Michael. Juga Tuhan memberkati hamba-Mu Pendeta Ibu Siti Musliha ya Tuhan Yesus. Berkati kesehatannya, berkati dalam pelayanannya, anak-anaknya Tuhan berkati. Tuhan juga memberkati kami semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini ya Bapa. Kiranya berkat damai sejahtera sukacita dari Tuhan melimpah atas hidup kita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.